Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kembali saya ingin menanggapi channel La Haula TV yang saya beri nama channel Khurafat. Karena dia sering menampilkan hal-hal yang khurafat. Nah, kali ini pun dia menampilkan hal yang sama. Habib Lutfi bercerita bahwa dulu saat beliau melaksanakan ibadah haji dan hendak kembali ke tanah air, tiba-tiba hatinya merasa tidak tenang, gelisah, tidak tahu apa sebabnya. Beliau pun memutuskan untuk menunda kepulangan ke Indonesia. Habib Lutfi pun segera pergi ke kota Madinah. Habib Lutfi merasakan saat itu seakan-akan dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah cukup lama melakukan sholat dan bermunajat di hadapan makam baginda Nabi Muhammad SAW, Habib Lutfi segera kembali ke hotel untuk beristirahat. Namun ketika mau keluar Masjid Nabawi menuju hotel, tidak jauh dari pintu Masjid Nabawi, tiba-tiba terlihat oleh Habib Lutfi sebuah toko perhiasan atau toko cincin. Karena Habib Lutfi sebelumnya memang menyukai cincin dan batu permata, maka hati beliau pun tiba-tiba tersentuh dan ingin melihatnya. Maka Habib Lutfi pun segera mendatangi toko tersebut dan masuk ke dalamnya. Begitu masuk ke toko itu, pemilik toko melihat Habib Lutfi langsung datang menghampiri beliau, lalu menyuruh keluar seluruh pembeli yang berada di dalam toko tersebut, seraya mengatakan, "Aku akan melayani tamu istimewaku ini, tolong Anda sekalian keluar," kata si pemilik toko. Kemudian si penjual batu permata itu menggandeng tangan Habib Lutfi menuju sebuah tempat dan membukakan sebuah lemari kaca yang di dalamnya berisi sebuah cincin permata yang sangat istimewa. Begitu diambil dan dilihat, memang betul itu adalah cincin permata yang sangat istimewa, dan si penjual batu permata itu pun berkata kepada Habib Lutfi, "Aku berikan cincin permata ini untukmu sebagai hadiah," ucap sang pemilik toko. Mendengar itu Habib Lutfi pun terkejut dan beliau berkata, "Jangan, gak usah, ini aku beli saja. Berapa harganya?" ucap Habib Lutfi. Tapi si penjual toko itu menjawab, "Tidak, karena yang memberi hadiah ini sebenarnya adalah sang pemilik kubah warna hijau di atas," sambil tangannya menunjuk kubah warna hijau yang berada di atas makam baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah sobat-sobat. Ya. Jadi seseorang mendapat hadiah berupa cincin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa sobat-sobat. Ya. Padahal Rasulullah sudah lama wafat. Tetapi ya, dari penjelasan La Haula Channel bisa memberikan hadiah berupa benda, berupa cincin. Namun sobat-sobat, kenapa saya beberapa kali merespon yang disampaikan oleh La Haula TV? Ya sebenarnya ini didorong karena saya ingin kita menggunakan akal sehat kita, logika kita. Jangan menerima begitu saja yang dikatakan, yang disampaikan seseorang, siapapun dia, ya,
bagaimanapun tinggi ilmunya, tinggi kedudukannya, seorang ulama, ustadz, kiai, habib, jangan diterima begitu saja. Kita gunakan akal sehat. Karena agama kita ini tidak bertentangan dengan akal sehat. Dari cuplikan video tadi, ada ya hal yang janggal menurut saya tentunya. Pertama, sholat dan munajat di makam Rasulullah. Sedangkan kita tahu kita dilarang beribadah di makam siapapun dia. Nah, yang kedua, bagaimana cara Rasulullah menyampaikan cincin tersebut? Bagaimana? Beliau sudah meninggal. Meskipun seorang nabi, ya, tidak bisa dia berhubungan dengan manusia yang masih hidup. Apalagi ya, jarak zamannya sudah sangat jauh, sudah sangat berbeda. Putri kesayangan Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, ya, setelah ditinggal wafat oleh ayahnya, bersedih. Ingin sekali dia bertemu dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah menemui dia. Begitu juga para sahabat. Nah, sekarang ada orang yang mendapat hadiah cincin yang menurut La Haula TV dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini hurufat. Ini tidak bisa dipercaya. Ya, lalu apa gunanya cincin? Artinya semakin tidak bisa dipercaya. Apa gunanya Rasulullah memberikan cincin? Nah, jadi sobat-sobat, cerita-cerita hurufat seperti ini jelas tidak bisa dipercaya. Akan merusak akidah kita. Meyakini sesuatu berdasarkan cerita. Nah, demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.